Hai co-friends, pada soal ini diketahui panjang busur peki adalah 13,2 cm. Jika sudut pusatnya 108 derajat dan pi 22/7, kita diminta menentukan luas juring OPQ. Nah, yang pertama kita akan gambarkan terlebih dahulu juring OPQ. Nah, juring pada lingkaran itu adalah area yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Karena namanya adalah juring OPQ, maka biasanya untuk jari-jari yang dimaksud adalah garis OP dan garis OQ. Kemudian busurnya itu adalah PQ. Nah, jadi yang pertama kita akan tunjukkan jari-jari OP dan OQ. Nah, biasanya untuk titik O itu adalah titik pusat lingkarannya. Kemudian untuk mendapatkan jari-jari OP, nah kita tulis titik P pada sisi lingkarannya. Oke, karena jari-jari itu adalah jarak dari pusat lingkaran ke sisi lingkaran. Sisi lingkaran itu adalah garis melengkung yang membentuk lingkarannya. Saya kira jelas ya. Nah, kemudian untuk jari-jari OQ, nah kita buat titik Q pada sisi lingkarannya. Seperti ini. Oke. Nah, inilah jari-jarinya, jari-jari OP dan jari-jari OQ. Kemudian untuk busur PQ itu adalah garis melengkung yang menghubungkan titik P dan Q pada sisi lingkarannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan busur PQ. Oke? Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan juringnya, yaitu area yang dibatasi oleh dua jari-jari, yaitu OP dan OQ, dan sebuah busur, yaitu busur PQ. Seperti itu. Selanjutnya, untuk menghitung luas juringnya itu dirumuskan dengan sudut pusat juring dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Nah, di sini telah diketahui bahwa sudut pusat juringnya adalah 108 derajat. Nah, sudut itu adalah area yang dibentuk oleh dua garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat sudut pusat juring itu dibentuk oleh garis OP dan garis OQ yang titik pangkalnya adalah titik O. Nah, jadi inilah sudut pusat juringnya. Seperti itu. Oke? Nah, kemudian di sini kita belum dapat luas lingkarannya. Jadi kita akan tentukan terlebih dahulu luas lingkaran. Untuk menghitung luas lingkaran, nah itu dirumuskan dengan pi dikali R dikali R. Pi-nya telah diketahui pada soal, R-nya itu jari-jari. Nah, jadi selanjutnya di sini kita belum dapat nilai R-nya. Nah, untuk menentukan nilai R, kita bisa gunakan rumus keliling lingkaran. Nah, untuk keliling lingkaran itu dirumuskan dengan 2 dikali pi dikali R. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan keliling lingkaran dengan memanfaatkan panjang busur PQ. Oke? Selanjutnya kita akan kerjakan di halaman berikutnya, karena di sini agak sempit ya. Oke? Untuk menentukan keliling lingkaran yang diketahui panjang busur PQ itu dirumuskan dengan keliling lingkaran sama dengan 360 derajat dibagi sudut POQ dikali panjang PQ. Di sini kita pakai sudut POQ karena sudut POQ itu bagian dari busur PQ. Oke kok friends? Nah, sudut POQ itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis PO dan garis OQ yang titik pangkalnya di titik O. Oke, saya kira jelas ya kok friends, atau sudut pusat dari juring POQ. Seperti itu. Nah, kita masukkan nilainya. Jadi di sini kita dapat 360 derajat dibagi sudut POQ itu 108 derajat. Nah, kemudian dikali panjang PQ itu 13,2 cm. Nah, selanjutnya perhatikan friends. Untuk satuan derajatnya ini sudah tidak ada ya, karena bisa saling membagi. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya di sini boleh kita tentukan terlebih dahulu hasil dari 360 dikali 13,2. Nah, kita bisa gunakan perkalian bersusun. 360 dikali 13,2. Kita hitung sama-sama. 2 dikali 0.
kita dapat 0. 2 dikali 6, 12. 2 simpan 1. 2 kali 3, 6. Ditambah 1, 7. Oke? Kemudian 3 dikali 0. Kita dapat 0. 3 dikali 6, 18. 8 simpan 1. 3 dikali 3, 9. Ditambah 1, 10. Selanjutnya 1 dikali 0. Kita dapat 0. 1 dikali 6, 6. 1 dikali 3, 3. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan. Nah, di sini nolnya langsung turun ya, karena di bawahnya kosong. 2 tambah 0, 2. 7 tambah 8, 15. 5 simpan 1. 1 tambah 0, 1. Ditambah 6, 7. 1 tambah 3, 4. Nah, selanjutnya kita tentukan letak tanda komanya. Perhatikan, 360 itu bilangan bulat, 13,2 itu bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma. Nah, maka hasil kalinya adalah bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma. Seperti itu. Jadi, tanda komanya ada di sini. Oke? Nah, seperti itu ya, co-friends, konsep perkalian bilangan desimal dengan bilangan bulat. Jika bilangan desimal dikali bilangan bulat, maka hasil kalinya adalah bilangan desimal. Nah, banyak angka di belakang koma itu tergantung dari banyak angka di belakang koma pada pengalinya. Seperti itu. Nah, jadi kita dapat hasilnya 4752,0. Nah, untuk angka 0 paling belakang setelah tanda koma itu boleh kita hapus. Jadi hasilnya tinggal 4752. Seperti itu. Jadi kita dapat 4752 per 108. Satuannya sentimeter. Selanjutnya kita tentukan hasil dari 4752 dibagi 108. Nah, kita coba bagi sama-sama ya, co-friends. Nah, kita pakai 3 angka paling depan lebih dulu. 475 dibagi 108. Kita dapat hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita kali 4 dengan 108. Nah, kita dapat hasilnya 432. Selanjutnya ini kita kurangkan. Nah, 5 dikurang 2, 3. 7 kurang 3, 4. 4 kurang 4, 0. Jadi tidak perlu kita tulis ya. Nah, 2-nya langsung turun. Nah, 432 dibagi 108, kita dapat 4. Nah, 4 dikali 108 itu 432. Kemudian ini kita kurangkan, kita dapat 0. Nah, jadi hasil baginya adalah 44. Jadi kita dapat keliling lingkarannya adalah 44 cm. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari keliling lingkaran pada halaman sebelumnya untuk mendapatkan nilai jari-jarinya. Oke? Nah, kita masukkan nilai keliling lingkaran di sini. Nah, jadi kita dapat 44 cm sama dengan 2 dikali. Nah, untuk pi-nya itu telah diketahui nilainya adalah 22 per 7. Kemudian dikali dengan R. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang di ruas kanan lebih dulu. 2 dikali dengan 22. Hasilnya adalah 44. Nah, jadi kita tulis 44 cm sama dengan 44 per 7 dikali R. Oke? Nah, selanjutnya untuk menentukan R-nya, di sini boleh kita kalikan ruas kanannya dengan 7 per 44. Ya, supaya 44 per 7-nya itu menjadi 1. Nah, selanjutnya perhatikan, karena yang di kanan dikali 7 per 44, maka yang di kiri juga harus dikali dengan bilangan yang sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kita selesaikan. Perhatikan ruas kirinya. 44 dibagi 44 itu 1. Oke? Jadi yang tersisa di sini tinggal 1 cm dikali 7. Sama dengan. Nah, untuk yang di ruas kanan, perhatikan. 44 dibagi 44 itu 1. 7 dibagi 7 itu juga hasilnya 1. Nah, jadi yang tersisa tinggal 1 dikali R, kita dapat R. Kemudian dikali dengan 1. Oke?
Nah, selanjutnya ini kita hitung. Yang di ruas kiri 1 cm dikali 7, kita dapat 7 cm. Sama dengan R dikali 1, R. Jadi kita dapat nilai R-nya itu 7 cm. Selanjutnya kita masukkan nilai R-nya ke rumus luas lingkarannya. Jadi luas lingkaran sama dengan Pi 22/7 dikali R-nya 7 cm dikali 7 cm. Nah, selanjutnya ini kita hitung. 7 dibagi 7, kita dapat hasilnya 1. Nah, jadi yang tersisa di sini tinggal 22 dikali 1 cm dikali 7 cm. Nah, kita kalikan dua bilangan paling kiri lebih dulu. 22 dikali 1, kita dapat 22 cm. Kemudian dikali 7 cm. Selanjutnya untuk 22 dikali 7 kita dapat 154. Nah, inilah luas lingkarannya. 154 cm persegi. Karena cm dikali cm jadinya cm persegi. Seperti itu. Nah, kita masukkan luas lingkarannya ke rumus luas juring. Jadi, di sini kita dapat luas juring sama dengan. Nah, sudut pusat juring itu 108 derajat. Per 360 derajat, kemudian dikali luas lingkarannya 154 cm persegi. Nah, selanjutnya ini kita selesaikan. Jadi perhatikan, untuk satuan derajatnya ini sudah tidak ada ya, karena sudah saling membagi. Selanjutnya untuk 108 dikali 154, kita dapat hasilnya 16.632 cm persegi. Nah, kemudian ini dibagi 360. Nah, selanjutnya untuk 16.632 dibagi 360, kita dapat hasilnya adalah 46,2. Nah, jadi kita dapat luas juringnya adalah 46,2 cm persegi. Nah, inilah luas juring OPQ. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bagian B. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, co-friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.